Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah memiliki hati penuh belas kasihan. Ayat bacaan firman Tuhan kita adalah dalam Lukas 10 ayat yang ke-37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Saudara, salah satu tanda utama dan bukti bahwa kita adalah orang Kristen atau pengikut Yesus, saudara, adalah jika kita memiliki kasih Tuhan Yesus. Jika kita memiliki belas kasihan seperti Yesus, saudara. Karena itu yang Tuhan mau kita perbuat. Karena Tuhan Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Jadi saudara, pengikut Kristus wajib mengikuti teladan Kristus, saudara, di mana kasih menjadi gaya hidup sehari-hari. Saudaraku, orang-orang dunia pasti akan tertawa bila melihat ada orang Kristen karakternya tidak berubah sama sekali, alias serupa dengan mereka. Karena itu perubahan karakter adalah sebuah keharusan, saudara. Terlebih di tahun ini adalah tahun integritas, di mana kita dituntut bahkan harus bisa hidup seperti Kristus hidup. Dan kita tahu karakter Kristus yang paling menonjol adalah kasih, saudara. Kita yang dulunya cenderung egois dan tidak peduli terhadap orang lain, kini harus berubah menjadi pribadi yang penuh empati dan belas kasih terhadap orang lain, seperti orang Samaria itu, saudara. Saudara, perihal kasih ini, Yesus bukan sekedar mengajar atau memberikan perintah agar kita memiliki hati penuh belas kasihan, saudara. Namun, Ia pun memberikan teladan yang luar biasa bagi kita. Hati Yesus adalah hati yang selalu memberi, penuh empati, berlimpah kebaikan, kemurahan, dan belas kasihan. Begitu mulianya hati Yesus, sehingga Dia bukan saja berkata-kata atau berteori, saudara, namun rela datang ke dunia dan menyempurnakan perbuatannya melalui kematiannya di kayu salib, yaitu untuk menanggung segala dosa dan kelemahan kita. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur, saudara, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 117 ayat 2. Saudaraku, jadi kita yang telah mengalami atau merasakan dan menikmati kasih-Nya yang hebat, wajib menunjukkan kualitas hidup seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu mempraktekkan kasih dalam kehidupan nyata. Baik kita di rumah tangga kita, saudara, baik kita dalam pekerjaan, di lingkungan kita di mana ada, di tempat usaha kita, bahkan di pelayanan di gereja di mana kita ada, saudara. Sebab tujuan Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita adalah supaya kita menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang, saudara. Saudara, hati yang penuh belas kasih tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 3-4. Karena itu saudara, pada pagi hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini dan hatimu dijamah oleh Roh Kudus, maka
lakukanlah apa yang Roh Kudus katakan di dalam hatimu, supaya hidupmu menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Hiduplah berintegritas, hiduplah dalam kasih Kristus yang besar, sehingga banyak orang akan melihat, banyak orang akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Raja, jujur selamat kita, saudaraku. Karena itu, memiliki hati seperti Yesus berarti hidup dengan tidak mementingkan diri sendiri, melainkan memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami yang mendengarkan pada pagi ini, berikan hati yang penuh dengan belas kasihan, berikan hati yang penuh dengan kasih Kristus, sehingga siapapun kami temui sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami, beri kami kekuatan untuk kami boleh menolong, memberikan kasih Tuhan bagi mereka, dan merubah setiap hidup kami menjadi seperti yang Tuhan ingini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya, amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.